Bab apa sekarang? Zakat ya. Bab apa? Bab apa? Puasa ya. 110. Oh, zakat berarti enggak ya? Zakat dilangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baiti wa dzurriyyati wa ashabihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hajat. Al-Fatihah. Iya. Setengah jam saja ya. Atau 25 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyam huwa wasaumu masdaroni maknahuma luwatan al-imsaku. Sekarang rangkan bab puasa. Bab puasa, puasa ini siyam atau saumun, lafal siyam atau makna lafal saumun itu dua-duanya itu masdar. Dari soma yasumu, bisa sauman, bisa siyaman. Maknanya adalah al-imsak, mencegah dari apapun. Itu menurut bahasa itu namanya puasa. Mencegah dari kemungkaran juga puasa. Mencegah dari apapun itu puasa, itu menurut bahasa. Wasar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Menurut adalah nahan dari sesuatu yang membatalkan. Nahan dari sesuatu yang membatalkan. Muftirin ini dari makanan. Dari makanan atau yang membatalkan. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang ditentukan di siang hari. Di siang hari itu bagi orang yang bisa untuk puasa. Siapa yang bisa puasa? Itu ya orang Islam, orang yang mempunyai akal, juga orang yang suci dari haid dan nifas. Jadi itu yang puasa dikatakan istilah atau syar'an. Jadi yang dikatakan puasa menurut syara adalah nahan sesuatu dari makan, dari sesuatu yang membatalkan. Apaan yang suatu yang membatalkan nanti itu akan dibahas dengan niat khusus. Ada niatnya, bukan sehari itu tidak ada niat, tidak masuk berarti. Bagi siapa saja, itu bagi orang Islam yang mempunyai akal yang suci dari haid atau suci Wasaro itu jubisyami salah satu asyaah. Syaratnya wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Jadi syaratnya puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'dil musahi arba'atu asyaah, dalam sebagian catatan ada 4. Apaan? Al-Islamu, Islam. Yang kedua wal bulughu, bali itu kalau untuk ukuran laki-laki 9 tahun ke atas itu sudah mimpi basah, dan kenyataannya setelah bangun memang basah nian, ngerti lah kalau itu. Kalau yang perempuan itu haid 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari keluar darah, maka itu sudah dikatakan bali. 9 tahun bisa 9 tahun kurang 15 hari, umpama 9 tahun kurang 10 hari ternyata keluar darah, maka itu sudah bisa dikatakan bali. Akal, mempunyai akal. Wal qudratu ala shaumih, mampu untuk puasa, kuat untuk puasa.
Wa hadza wasaqitu ala nusrati salasati. Yang wal qudra ini gugur di sebagian catatan, ini hanya terbatas pada 3. Apa Islam, Bali, akal. Fala yajibu shaumu ala addi dzalika. Fala yajibu shaumu ala addi dzalika. Tidak wajib puasa bagi kebalikan yang itu. Kebalikan, ya tidak Islam, tidak Bali, tidak mempunyai akal, artinya gila, tidak mampu, orang tua atau orang sakit. Minum dulu. Mohon maaf atas kelambatan. Jangan apa, dimaafkan. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'ah. Fardonya puasa ada 4 perkara. Ahaduha an-niyat bil qalbi. Nah, ini urusan dengan hati ini. Menentukan ini hati ini. Fardohnya puasa ada 4 perkara. Yang pertama niatnya itu di dalam hati. Fa in kana shaum fardhon ka Ramadan aw nadron fala buddah min iqa'in niyati lailan. Kalau puasanya itu puasa fardho atau puasa nadar, seperti bulan puasa itu bulan Ramadan puasa fardho, maka wajib menginapkan niat di malam hari itu. Min iqa'iniyah lailan, itu malam harinya harus niat. Yakin kalau kita yang tarawih pasti niat. Niat itu bukan yang dilafalkan tapi dalam hati. Pakai bahasa Bengkulu tidak apa-apa. Saya puasa besok fardhu karena Allah, selesai. Terus wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadana. Ini wajib juga menentukan kefarduan. Fardunya disebut seperti bulan Ramadan, fardhu shaumil Ramadan, bulan Ramadan. Fi shaumil fardhi ka Ramadana itu disebut, atau kan ada nadar, ada fardhu di bulan Ramadan atau qada. Ada kodoan umpama menggantikan yang halangan, itu harus disebut ada kodoannya itu. Waqmalun niyah ayyakula syahsu. Nawaitu, ini yang banyak salah orang baca ya. Nawaitu samawadin an adai fardi Ramadhani. Kalau sebagian catatan ada fardi syahri Ramadhani, bukan nah ya. Ini ya orang baca nah enggak jadi masalah, enggak dosa, tapi salah menurut aturan nahwu. Kenapa? Karena Ramadan ini ghairu munsharif, illatnya itu alif dan nun, dan ini juga ajam, nama, alam, nama, alam, dan illatnya alif nun. Cuman karena dimodalkan kepada hadi, maka ke fathaannya itu kecabut, fathuhu. Paham itu? Jadi dibaca an ada ifadhi syahri Ramadhani hadisanati. Di sini tidak dijelaskan, di kitab sini tidak dijelaskan, tapi di Fathul Mu'in dijelaskan. Di Anatul Thalibinnya itu dijelaskan. Jadi Ramadhani hadisanati fardhillah taala, dibaca Ramadan enggak jadi masalah, tidak dosa, tapi ketahuan orang itu tidak alim nahwu. Itu paling sempurna. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok an ada ifardhi syahri, karena nekani fardhoh bulan Ramadan ini tahun. Hadhihi sanati ini tahun. Bulan Ramadannya ini tahun dimudahkan. Fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wasani al-imsaku anil akli anil uklih wasyurbih. Anil uklih, kalau akli yang pernah yang saya jelaskan itu, akli itu proses makannya itu, wasyurbi itu, wasyarbi itu juga proses minumnya. Kalau uklih wasyurbi, makanan yang kita makan, dan makanan itu yang masuk ke dalam. Mencegah dari makanan, bukan makan, dari makanan dan minuman yang makanan tadi itu masuk ke perut. Wa in qallal ma'kul wal mashrub. Ini ada ma'kul, berarti suatu yang dimakan.
walaupun sedikit yang dimakan juga yang diminum itu, makul wal masyrub itu. Indat ta'ammudi, kalau ada sengaja, tapi kalau tidak sengaja enggak jadi masalah. Lupa umpama kan, lupa biasanya itu terjadi di puasa hari pertama. Setelah makan kenyang, oh iya puasa ini, alhamdulillah, itu Allah memberi kemurahan, itu memberi rezeki itu. Ini biasanya terjadi ini bagi pemula puasa-puasa, anak-anak kecil, pemula-pemula itu. Ya orang-orang tua ada juga yang pura-pura ya pikun umpama gitu. Tapi memang ada kadang ya puasa nian kayak itu. Kalau seman-seman dulu kayak itu. Tapi sekarang kayaknya ledak kayak itu kan. Larami. Karena malamnya itu tarawih semua. Gitu. Yang tarawih gitu. Biasanya malam pertama, kedua, ketiga masjid itu hampir full. Kalau perlu itu kadang nggak muat gitu kalau yang kecil itu kan. Tapi ya kayak kompetisi main sepak bola itu kan, tinggal belakang ya nah, tinggal berkurang, tinggal 2 sub, tinggal 1 sub. Kayak mudah-mudahan di tempat Pak Kandar nggak seperti itu kan Pak Kandar, tidak kan, aman. Oh sama aja kan. Biasanya keluar semua hari-hari pertama itu. Terus ini makan fa'in akala nasian au jahilan, kalau makannya lupa au jahilan atau bodoh, nah, maka lam yuftir, maka tidak lam yaftur, maka tidak batal. Ingkana, nah, ini dengan catatan ingkana quriba ahdin bil Islam, kalau orang itu dekat dengan seman Islam, sebelum Islam dulu ini berarti kan. Au nasa'aidan adil ulama wa illa aftara. Ini orang ini jauh dari ulama. Yang dikatakan bodoh tadi, jahilan, penafsiran dari jahilan dengan catatan yang bisa dikategorikan orang bodoh adalah orang hidup di zaman sebelum ya Islam masuk ke daerah itu. Kira-kira kayak itu kan, umpama daerah mana ini NTT, di mana itu Timur Leste kayak itu kan, yang mayoritas non Muslim, atau Irian Jaya mayoritas non Muslim, daerah itu belum tahu. Oh ini kalau makan di bulan puasa ini tidak batal, nah, itu belum tahu kayak itu. Atau jauh dari ulama, jauh di pedesaan yang dalam tidak ada orang yang ngerti, dikira makan itu tidak membatalkan. Kalau orang dulu banyak yang ibu-ibu yang itu pakai sirih itu, ada ya, kalau di sini ada pakai sirih itu. Nah, kalau lah hampir nginang, nah itulah hampir maghrib itu dipakai kayak itu kan, hampir maghrib itu. Oh tidak apa-apa, ini kan sudah hampir maghrib, tidak apa-apa katanya. Itu ada asar yang masuk, ada ainun yang masuk, itu. Maka itu tidak boleh. Kalau sekarang itu tidak ada ceritanya, jauh dari ulama kalau sekarang itu. Wasalisu al jima'u amidan wa mal jimu'an yasan fakal aklinasian, fakal uklinasian, fakal aklih, maka seperti makan proses makannya itu fakal aklinasian. Yang nomor 3 adalah jima disengaja, maka kalau jima disengaja hukumnya batal. Prosesnya itu menggantinya itu berat itu. Tapi nanti dihelah dulu, pernah saya jelaskan di sindir sedikit ya. Kalau lupa umpama kan, biasanya kan hari-hari pertama ini kumpul sama istri, lupa sudah habis tidur, bangun ada istri di sampingnya, udah digerayangin, lupa, dua-duanya lupa umpama kayak itu kan. Bisa jadi kan Pak Kandar kan, Pak Eko, bisa jadi kan. Bisa jadi lupa kayak itu. Cuman resikonya apa, lagi hampir selesai, wah ini puasa, aduh rugi kayak itu. Langsung itu. Kalau lupa maka sama dengan makan tadi yang lupa. Warrabi'u ta'ammudul qai'i. Halo. Warrabi'u ta'ammudul qai'i falau walabahul qai'u lam yabtul saumuhu atau lam yubtil saumahu. Kalau lam yubtil fa'ilnya itu al-qai',
maf'ulnya soma. Kalau yang yabtul somuhu langsung jadi fa'il. Yang nomor 4 adalah sengaja muntah. Itu sengaja muntah, diurek-urek biar muntah, maka itu batal puasanya. Hidup lagi. Kalau sengaja, tapi kalau di perjalanan, ini di perjalanan muntah itu bukan ada unsur kesengajaan, tapi memang karena perjalanan kayak itu. Kalau diurek-urek biar muntah umpama kayak itu, ini tidak mungkin terjadi. Terus walladhi yuftiru, kalau tidak disengaja tidak. Nah, kalau tidak disengaja itu tidak, walaupun muntahnya itu banyak, itu tidak batal. Walladhi yuftiru bihi shaim asyratu asya'ah, perkara yang membatalkan ke puasa itu ada 10 perkara. Ahaduha wa tsaniha mas wa shala amdan ilal jawfi. Ini tadi itu, yang tadi itu adalah syarat atau fardohnya tadi itu. Fardohnya itu menghindari yang tadi itu. Yang sekarang ini sesuatu yang membatalkan. Ma wasala amdan ilal jawfil mumfatihi aw ghairil mumfatih kal usuli mim ma'munatin ila ra'si wal muradu imsaku shaim an usuli ainin ila ma yusamma jawfan. Sesuatu sekarang ini menerangkan sesuatu yang membatalkan kepada puasa. Yang membatalkan kepada puasa ada 10 perkara. Yang pertama adalah nyampenya barang ke dalam. Lewatnya itu lewat jalan yang tembus, yang terbuka. Paham itu? Masuknya sesuatu ke dalam perut, al-jauh, ke dalam perut itu, lewatnya itu dari al-mumfatih yang terbuka. Paham? Apa yang terbuka? Lewat mulut, lewat hidung, lewat dubur, lewat kubul, lewat telinga. Nah, itu yang dimaksud al-mumfatih. Au ghairil mumfatih, atau tidak terbuka, dikorek umpama kayak itu kan tembus langsung ke perut, ke dalam, tapi itu ditembus sampai ke perut. Nah, itu yang membatalkan. Paham itu? Ilal jawfil mumfatih aw ghairil mumfatih, tapi ke dalam perut. Nah, beda kalau cuman sekedar dalam sini disuntik umpama kan, ini ghairil mumfatih, tapi suntikan itu obat tidak masuk ke dalam perut, maka itu tidak membatalkan. Paham? Obat itu hanya sekitar ini, tidak sampai masuk ke dalam perut itu, kecuali yang dimasukkan ke lewat jalan mumfatih gitu. Terus wasalisu al-huknatu, ini wasalisu al-huknatu min ahadis sabilain, obat nyampenya obat dari salah satunya jalan yang dua. Wa hiya dawaun yahkunu bihil maridu fi kubulin aw duburin al-mu'abbaru anhuma fil matn bisabilain. Jadi ngobatin yang dimasukkan lewat dubur atau kubur. Halo. Karena jalannya itu tembus ke dalam perut. Itu hal yang mumfatih. Paham itu? Jadi dimasukkan seperti ini, kejang-kejang. Kejang-kejang ini pernah itu yang saya tahu itu, anak saya kejang-kejang itu dimasukkan obat sama dokter itu lewat dubur. Bukan kejang-kejang itu yang tidak bisa itu. Yang tidak bisa itu. Itu dimasukkan alat ke halo. Ini disuruh berhenti kali. Sudah bisik-bisik ini ya. Mungkin kita lanjutkan di besok saja karena ini waktunya.
Al-Fatihah. Matikan.